Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara teknis apa sih kode-kode yang ada pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman SKD Kemendikbud. Nah, jadi di sini ada kode P garing L, ada P, ada kode TL, dan juga ada kode TH. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya teman-teman, agar nantinya teman-teman sudah mempersiapkan diri ketika mendapatkan hasil pengumuman dengan beberapa kode berikut ini. Nah, yang pertama ada kode PL. Kode PL itu artinya adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 1023 tahun 2021 dan berhak mengikuti SKB. Jadi, ada sekitar 3 formasi ya teman-teman. Ada formasi umum, ada formasi khusus yang mendapatkan predikat lulusan terbaik, dan juga ada yang untuk disabilitas. Nah, masing-masing itu memiliki beberapa acuan atau standar SKD yang teman-teman bisa sesuaikan dengan pengumuman yang ada di instansi masing-masing. Yang kedua adalah kode P. Kode P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 1023 tahun 2021 namun tidak berhak mengikuti SKB. Jadi, misalnya ada nilai ambang batasnya, teman-teman itu sudah memenuhi, tapi ketika dilakukan pemeringkatan, teman-teman itu tidak memenuhi standar 3 kali formasi yang ditentukan. Sehingga teman-teman mendapatkan kode P namun tidak berhak untuk mengikuti SKB. Yang berikut adalah yang ketiga, yakni kode TL, yaitu peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas dalam seleksi kompetensi dasar sesuai dengan keputusan PAN-RB nomor 1023 tahun 2021. Artinya, teman-teman tidak memenuhi standar untuk mendapatkan ambang batas dari nilai yang sudah ditentukan. Nah, ada juga yang namanya kode TH. Kode TH adalah peserta yang telah lulus administrasi, tetapi dia tidak hadir untuk mengikuti ujian SKD, sehingga peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir sesuai dengan seleksi yang telah ditentukan. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan kode PL, selamat ya, karena kalian akan maju untuk mengikuti seleksi di SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk memenuhi standar setelah kalian mendapatkan kode PL, maka kalian akan mengikuti seleksi kompetensi bidang yang meliputi pertama, ada 2 sistem yang ada di Kemendikbud. Yang pertama adalah non-dosen, yang kedua adalah dosen. Nah, kalau untuk non-dosen itu akan diuji tentang literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi bagi pelamar yang memenuhi standar pada tenaga kependidikan atau non-dosen. Nah, biasakan kalau di kampus-kampus itu punya tenaga non-dosen ya teman-teman, kayak misalnya di bagian biro administrasi atau misalnya biro informasi dan komunikasi, itu biasanya harus diduduki oleh pejabat non-dosen. Yaitu untuk mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait dengan substansi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, sementara untuk dosen akan diujikan tentang etika dan tridharma perguruan tinggi, di mana untuk mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi etika dan tridharma perguruan tinggi. Yang kedua adalah literasi bahasa Inggris. Untuk non-dosen maupun dosen sama ya teman-teman, yakni untuk mengukur kompetensi dasar penguasaan bahasa Inggris, meliputi kemampuan pemahaman bacaan singkat dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada penalaran dan pemecahan masalah, yakni mengukur kemampuan menganalisa dan juga memecahkan masalah dengan cara mencari alternatif solusi yang tepat. Yang berikut ada dimensi psikologi, mengukur tipe kepribadian, yakni karakteristik kepribadian peserta yang dapat mendukung kinerjanya secara optimal. Misalnya, untuk menjadi seorang dosen, karakteristik seperti apa sih yang dibutuhkan? Misalnya, dia harus memiliki kemampuan bekerja dengan tim,
kemampuan public speaking. Nah, itu akan diujikan pada dimensi psikologi. Yang berikut adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir atau analytical thinking. Bagaimana peserta mampu menyampaikan secara verbal suatu gagasan dengan sistematis, fleksibel, dan terbuka terhadap informasi baru. Kemudian ada unjuk kerja untuk tenaga kependidikan dan dosen pada jabatan tertentu. Misalnya pada jabatan humas, misalnya hubungan masyarakat, mereka itu biasanya ada nanti yang namanya unjuk kerja. Kemudian misalnya pada dosen itu ada micro teaching, di mana untuk tenaga pendidik dosen agar menggali kemampuan atau kompetensi teknis maupun terapan yang sesuai dengan latar belakang keilmuan serta implementasinya di tempat tugasnya. Nah, itu dia teman-teman, bagi kalian yang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan kategori PL, maka kalian harus menguasai atau mulai belajar untuk menguasai dimensi-dimensi yang ada di SKB itu sendiri. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.